saya tampilkan contoh bagaimana modul surya itu disambung ya, membentuk satu spesifikasinya seperti dayanya satu modul itu 300 watt, bahannya poli ya, kemudian disambung jumlah sel dalam satu modul itu ada 72 ya. Di sini ada dicantumkan 72 sel dalam satu modul ini. Total daya 300, tegangan pada daya maksimumnya itu sebesar berapa? 36, saya besarkan dikit ya, biar jelas dilihat. 36,4. Arusnya pada daya maksimum itu 8,26 ampere. Tegangan open circuitnya itu sebesar 44,8 volt. Kemudian arus hubung singkatnya itu sebesar 8,9 ampere. Nah, bagaimana kalau modul yang punya spek seperti ini, itu kita rangkai secara seri misalnya. Kayak gini misalnya. Ayo. Kalau dirangkai secara seri, maka berarti kan ini ya cara rangkainya ya. Ini positifnya keluar, positif. Yang negatif ketemu positif, negatif ketemu positif, negatif ketemu positif, seterusnya ya. Sampai terakhir negatifnya keluar ya. Nah, di sini. Jadi seri begitu rangkaiannya. Nah sekarang rangkaian seri ini kalau kita amati di bagian ujung, berapakah tegangannya, apakah arusnya, dan berapa dayanya. Kalau modul surya saya rangkai seperti ini. Ayo, ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Silakan ya. Ya, kalau di modul kan ini tertulis, kita coba ambil contoh saja yang voltage at Pmax, Pak ya, 36,4. Terus di diagramnya di setting secara seri. Berarti kan tegangan di seri kan istilahnya di jumlah tadi. Berarti 36,4 kali 6 sekitar 218 volt. Nah, terus arusnya kan arus di seri sama Pak ya. Jadi ya arusnya yang maksimal di 8,26 ampere. Begitu Pak. Oke, dayanya bagaimana? Bagaimana Pak? Dayanya bagaimana? Daya outputnya total berapa? Dayanya berarti voltage max tadi dikali dengan ini ya Pak ya Pak, dengan arus maksimalnya. Sekitar berapa ini? 1,7. 1700 watt. 1700 watt. Nah, kita lihat ya. Nggak usah kali ya yang tadi. Kan satu panel 300 watt. Jadi kalau ada 6 panel dirangkai, ya tinggal tambah semua kan dayanya. Gitu ya. Jadi baik, satu Pak. panel 300, ada 6, berarti total 1000. Itu totalnya ya. Nah, tadi hitungan pada daya maksimumnya juga sudah betul sih ya. Nah, tapi ada tegangan open circuitnya dan arus short circuitnya juga perlu dihitung. Artinya susunan secara seri 6 buah modul surya ini itu di ujung terminalnya nanti dari sambungan itu tegangan open circuitnya bisa sebesar 268,8 volt ya, atau arus hubung singkatnya sebesar 8,9 sama ya. Kemudian tegangan pada daya maksimumnya itu sebesar 218,4 dan seterusnya ya. Jadi sambungan-sambungan itu sederhananya kayak gini sebenarnya.
Jadi nanti di bagian perancangan ini juga terkait dengan bagian perancangan ya, setelah UTS nanti kita belajar bagaimana modul surya yang bisa memenuhi kriteria perancangan nanti. Karena nanti setiap pabrikan itu menyediakan modul surya yang datanya beda-beda. Kita bebas mau milih panel surya atau modul surya yang mana, buatan mana, kan bebas. Tapi kita harus ngerti hitung-hitungannya. Kalau modul surya dirangkai seri, gimana hitungannya? Kalau dirangkai paralel, gimana hitungannya? Jadi harus tahu, gitu. Gitu ya. Karena ini terkait arus terkait juga dengan tegangan. Nah, tadi contoh misalnya, ini panel surya ini kan maksimal dia bisa bertahan pada tegangan 1000 volt. Berarti kita mau rangkai sebanyak berapa, yang penting jangan lewat dari 1000 begitu. Nah, gitu maksudnya. Oke, paham ya? Kalau ada pertanyaan langsung saja, karena saya terus lanjut ya. Berikutnya, ini contoh lah ya, yang bisa dilihat. Gimana kalau panel itu disambung secara seri, disambung secara paralel. Gambar sebelah kiri itu menunjukkan satu string. Ingat, string itu kalau modul surya disambung secara seri. Hai, paralel. Ada. Ini baru hari Senin pagi. Sudah mengantuk bagaimana ini? Nah, lihat. U itu tegangan ya. Tegangan modul 1 ditambah dengan tegangan modul 2 dan seterusnya. Itu yang tadi kita hitung ya. Contohnya. Itu adalah tegangan stringnya. Atau tegangan di ujung-ujung sambungan. Arusnya gimana? Arusnya ya sama. Kan seri. Kemudian dayanya gimana ya? Dayanya kita jumlah. Seberapa banyak yang diserikan kah, diparalelkan kah, tetap dayanya tetap ditambah. Kan gitu. Nah, bagaimana kalau susunan array-nya ada 2 string? Ini contohnya misalnya. Contohnya string 1, modul 1, 2, dan seterusnya. String 2, modul 3, 4, dan seterusnya misalnya. Sampai modul ke N. Jadi tegangan di terminalnya di sini berapa? Nah, kita hitung tegangan di string 1 berapa. Karena string 1 paralel dengan string 2. Berarti tegangan antara string 1 dan 2 harus sama. Harus sama ya. Nah, kemudian arusnya gimana? Karena ini paralel, berarti arus dari string 1 itu ditambah dengan arus dari string 2. Jadi kalau kita buat sambungan kayak gini, berarti nanti arusnya bertambah, tegangannya sama dengan tegangan string. Jadi nanti dia arusnya yang besar. Setiap kita memparalel, itu berarti kita menambah arusnya. Kalau kita menserikan, itu berarti kita menambah tegangannya. Itu yang harus diingat. Ya, diingat. Karena nanti kombinasi ini saya harus atur bagaimana nih. Nah, itu silahkan kalian explore nanti sendiri-sendiri di tugasnya ya, di perancangan. Ya, itu kira-kira ini biasa. Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2 kan, tentang arus dan tentang tegangan kan. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan?